Puji nama Tuhan, selamat pagi, shalom. Ada sukacita pagi hari ini? Amin. Kita mau sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Saya juga menyapa Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan ibadah raya pagi hari ini melalui online. Saya mengucapkan shalom, damai sejahtera buat kita semua. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, kuat, ya, tanpa kekurangan suatu apapun. Kita semua percaya bahwa penyertaan perlindungan Tuhan selalu menyertai kita semua dan sempurna. Amin. Mari kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita mau menghadap Raja di atas segala Raja. Kita mau sama-sama menikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari sama-sama tundukkan kepala dan kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Sungguh besar kasih anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada bagi hari ini. Kami percaya semua karena kasih-Mu dalam hidup kami. Sungguh pagi hari ini kami ingin memberikan yang terbaik Tuhan. Kami rindu memberikan yang terbaik lewat pujian penyembahan kami. Biar nama-Mu saja yang kami agungkan, kami tinggikan dan kami muliakan pagi hari ini. Segala ucapan syukur kami hanya persembahkan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk segala sesuatu yang terbaik yang Kau berikan pada setiap kami Tuhan. Untuk keluarga yang baik, kesehatan, kekuatan yang sempurna. Buat pekerjaan yang baik Tuhan. Buat hidup kami Tuhan. Kami dapat berdiri sampai saat ini. Kami percaya itu karena kuasa kasih-Mu Tuhan berlimpah atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami layak untuk datang di hadapan-Mu Tuhan. Saat kami memuji menyembah Engkau, hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu yang bawa kami pada sukacita, pemulihan, bahkan kesembuhan terjadi tempat ini Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Bahkan kami pulang akan memperoleh kemenangan yang luar biasa daripada-Mu. Kami percaya Tuhan, janji-Mu selalu digenapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah segala pujian, hormat, syukur kami hanya persembahkan bagi kemuliaan nama-Mu. Dan yang siap untuk memuji menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Terima kasih Tuhan. Mari siapkan hatimu untuk memuji Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Katakan Tuhan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Panggil namanya, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Sama-sama angkat suaramu, katakan mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri
Tidak ada nama lain yang kami sembah selain nama Tuhan Yesus Kristus. Kaulah juru selamat kami, Kaulah sumber pengharapan hidup kami Tuhan. Hanya padamu kami datang bersujud, hanya padamu kami datang menyembah. Mari sama-sama bangkit berdiri. Lebih lagi engkau menyembah Tuhan. Dengan segenap hatimu naikkan pujian ini, naikkan ucapan syukurmu yang terbaik. Bersyukur buat hidupmu saat ini, bersyukur buat keberadaanmu saat ini. Di luar sana banyak yang tidak baik, tapi engkau masih ada di tempat ini, bisa datang di tempat ini. Itu semua karena kasih kemurahan Tuhan. Sama-sama angkat kedua tanganmu, naikkan pujianmu. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Yes, yes, amin, haleluya. Sepanjang hari ku beri penghormat. Hormati Tuhan pagi hari ini. Dia Tuhan Allahmu. Lebih lagi nyatakan sepanjang
Kuasa-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kuasa-Mu tetap sama dalam hidup kami Tuhan. Dan kami siap pagi hari ini meninggikan nama-Mu yang kudus. Engkau yang berkuasa, Engkau yang dahsyat, Engkau yang luar biasa. Dan yang percaya sama-sama serukan amin. Siap memuji Tuhan. Amin. Yang percaya Tuhan Maha Besar, menggunakan tanganmu di atas kepala. Tinggi-tinggi dan beri sorak-sorai yang paling dahsyat bagi nama Yesus Tuhan. Mari coba Raja Maha Besar. Mari Raja menyembahnya. Katakan Tuhan, Tuhan Raja Maha Besar. Mari Raja menyembahnya. Sama-sama siapa? Yang mencipta dunia ini. Berkuasa,
Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini adalah pagi yang penuh dengan sukacita Tuhan. Amin. Di dalam bersukacita kita ada kekuatan yang baru. Amin. Haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah bertahta atas pujian penyembahan kami pagi hari ini. Kami percaya Engkau tetap Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kau Tuhan yang besar. Kebesaran-Mu melebihi dari apapun juga dalam hidup kami Tuhan. Persoalan kami, sakit penyakit kami tidak ada apa-apanya, karena kami memiliki Tuhan Allah yang besar pagi hari ini. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Terima kasih. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Hidupku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari sama-sama naikkan pujian ini dengan percaya, dengan satu keyakinan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahkan dalam kesesakan. Come on. Karena percaya Kau yang berjanji setia. Katakan pengharapanku, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Katakan pada Tuhan, Kamu tidak akan pernah menyerah Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski
dengan membawa kemenangan. Amin. Tidak ada kecemasan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan dalam hidupmu, karena kita akan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Kita akan melewati musim demi musim, waktu demi waktu. Kita akan melewati tahun ini dengan Tuhan Yesus. Amin. Tidak usah khawatir, tidak usah jemu, tidak usah takut. Tuhan selalu menyertai kita karena Dia Allah Immanuel. Yang percaya katakan amin. Mari nyatakan sama-sama pagi hari ini. Angkat kedua tanganmu, lebih sungguh lagi nyatakan bahwa Dia Tuhan Allah yang besar. Ada persoalan datang, nyanyikan lagu ini. Aku punya Tuhan yang besar. Nyatakan bahwa Dia yang sanggup berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya. Bangun imanmu pada Yesus. Ku terima sekarang. Amin. Apa yang lebih dahsyat. Aku punya Tuhan yang besar. Tapi hari ini kami punya Tuhan. Engkau yang berjanji dan masih Kau yang menggenapi semua yang terbaik dalam hidup kami, Sungguh suatu anugerah yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kalau pada pagi hari ini kami boleh datang untuk menyembah Allah yang besar, Allah yang selalu berjanji dan sanggup menggenapi di dalam setiap janji-janjinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau hadir di tengah kami. Dan pada pagi hari ini kami membutuhkan tuntunan firman-Mu Tuhan. Kami percaya pulang dari tempat ini Engkau akan memberikan kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kami. Apapun masalah dalam kehidupan kami, karena kami tahu iman kami bersepakat pada pagi hari ini mengatakan bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang besar. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya.
Biar oleh karena kasih karunia-Mu, hamba-Mu boleh berdiri di tengah-tengah umat-Mu. Kami membuka hati kami Tuhan untuk Engkau berbicara. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus yang mengurapi setiap kami, sehingga kami boleh mendengar firman-Mu, kami boleh melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih. Yang siap dengar firman Tuhan pada pagi hari ini katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Ya. Puji Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, firman Tuhan, ya. Dan saya ingin bersaksi sedikit, ya, karena kita punya Allah yang besar, ya. Dan Dia kalau berjanji selalu menggenapi. Dan bulan Desember adalah bulan-bulan yang penuh dengan berkat, ya, penuh dengan berkat, karena tanggal 25 saya ada di rumah, di kamar sendiri, ya, karena harus melakukan isolasi mandiri, ya. Kami semua terkena, ya, terpapar dengan COVID, ya. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan karena Allah yang luar biasa itu menyelamatkan kehidupan kami, ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan takut, minggu depan tidak datang, wes, karena Bapak Gembala, Ibu Gembala terpapar COVID, ya. Tidak, saudara, saya ingin bersaksi bagaimana Tuhan itu luar biasa. Saya waktu lagu terakhir itu saya nangis terus, rasanya aduh luar biasa, ya. Saya rasakan karena pertama itu Lisa sakit-sakit gitu, gerges-gerges, terus akhirnya tes positif, dia isolasi di apartemen. Terus Bapak Gembala isolasi di hotel, ya. Terus terakhir Hana sama Kathleen semua positif, ya. Dan yang terakhir ini saya. Padahal saya ini tidak ada gejala. Kalau Bapak Gembala, Lisa itu semua tidak bisa bau, ya, tidak bisa merasakan. Nah, saya ini tidak apa-apa gitu loh. Tapi justru yang paling parah itu saya. Karena apa? Saya tiba-tiba sesak nafas. Dan waktu itu dibawa, kami mengambil satu keputusan, harus bawa rumah sakit, ya. Mungkin kalau ada sesak nafas terus akhirnya dipanggil pulang gitu, ya. Makanya terus suami saya, wis gak apa-apa, wis bawa rumah sakit. Saya dibawa Dania ke rumah sakit gotong royong, deket sini kan. Sampai di sana aduh badan sudah tidak karu-karuan, sesak. Dan dokternya bilang tidak bisa masuk di rumah sakit karena penuh, ini masih ada yang nunggu di UGD. Aduh, saya pikir ya udah Tuhan, saya nyerah, ya. Saya merasakan bahwa malam itu rasa-rasanya gitu, saya sudah siap menghadap Tuhan, ya. Tapi karena anugerah Tuhan terus dari situ terus dibawa ke rumah sakit mana itu, Jalan Menur, ya, yang belakang dari itu. Di situ juga penuh. Akhirnya pulanglah, ya. Dan beli oksigen yang kecil, langsung saya bersyukur kepada Tuhan. Saya sudah bayangkan kalau saya di rumah sakit, ya, sendiri, terus ada pasang alat-alat gitu. Saya minta kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak mau masuk rumah sakit, ya. Karena apa? Saya lihat kalau di rumah sakit itu ngeri gitu, ya. Dan puji Tuhan, Tuhan dengar doa saya dan saya harus isolasi mandiri. Tapi di sini saya bersyukur kepada Tuhan karena apa? Terbukti suami saya itu wah cinta banget gitu, ya. Selalu melayani, mau apa. Saya merasakan, ya, bagaimana kami menikah sudah berapa? 48 tahun, ya, tahun ini, ya. Saya ngerti bahwa suami saya tuh sangat mencintai saya. Ya, biasanya aduh
Kalau yang istri yang sakit gitu biasanya suami cuek, ya. Wes rasa ya sibuk gitu suami. Tapi kalau suami sakit minta dilus-lus, betul Pak enggak? Minta dijagai, minta dipijeti gitu ya. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan, bagaimana Tuhan sudah menyembuhkan secara sempurna. Ya, jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya, ya, walaupun kita bisa terpapar karena itu kan virus gitu ya, sakit, satu saat kita bisa sakit. Ya, tapi kita bersyukur kalau belum waktunya dipanggil Tuhan, ya enggak pulang ke surga, ya. Dan pagi hari ini saya sungguh bersyukur karena saya kalau dikasih jadwal itu sojok dikasih jadwal sik, ya. Karena apa? Setelah kami menderita ini kadang-kadang itu lupa, gitu ya. Jadi mengingat sesuatu, mengingat nama seseorang itu kadang-kadang harus berpikir dulu, harus mengingat-ingat dulu. Tapi saya bersyukur kalau pada pagi hari ini saya boleh berdiri untuk menyampaikan firman Tuhan. Satu anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Puji Tuhan, selama sebulan ini, ya, minggu pertama Bapak Gembala menyampaikan firman Tuhan tentang berjaga, ya. Masih ingat firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala? Untuk apa kita berjaga-jaga? Untuk supaya kita kuat, ya. Untuk menanggulangi segala sesuatu kita kuat, ya. Dan saya percaya kadang kita dengar firman Tuhan gitu ya. Oh iya ya, firmannya bagus, tapi sesudah itu kita lupa, ya. Makanya yuk kita ingat-ingat kembali akan firman Tuhan, ya, pada minggu yang pertama dan minggu yang kedua. Untuk apa kita berjaga-jaga, ya? Dikatakan bahwa kita berjaga-jaga seperti seorang prajurit. Seorang prajurit yang siap berperang, disuruh komandannya kemana saja, ayo kamu perang, siap sedia, ya. Itu minggu yang kedua. Minggu yang ketiga, Tuhan berbicara dalam setiap kehidupan kita, dikatakan supaya iman kita tidak tenggelam, kita perlu berjaga-jaga. Amin. Jadi selama sebulan ini firman Tuhan disampaikan untuk kita senantiasa berjaga-jaga, supaya kita tidak jatuh di dalam dosa dan kita kuat untuk menanggung segala sesuatu. Pada pagi hari ini, ya, kita akan baca di dalam Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-12 ayat pertama sampai ayat yang ke-4. Dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita perlu berjaga-jaga terus, ya. Sambil kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Karena kita tahu bahwa waktu kedatangan Tuhan itu sudah sangat dekat. Amin. Makanya tema pada tahun ini kita perlu berjaga-jaga, karena
kita tidak tahu kapan itu Tuhan Yesus datang, ya, atau kapan kita dipanggil pulang oleh Tuhan. Pagi hari ini, apa yang perlu kita jaga di dalam iman kita, dalam kehidupan kita, supaya kita tetap siap untuk menantikan kedatangan Tuhan. Amin. Saudara siap kalau besok pagi Tuhan Yesus datang? Ya mau tidak mau pasti siap, ya, karena Tuhan Yesus datang pasti saudara siap. Tapi persiapkan kehidupan saudara secara pribadi, ya. Kalau Tuhan panggil kita, kalau Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, kita siap untuk menyambut, ya. Makanya kita harus berjaga-jaga. Yang pertama yang perlu dijaga adalah pikiran, ya. Seringkali pikiran kita itu membawa kita dalam dosa. Benar Pak benar? Punya pikiran yang jahat, ya. Punya pikiran yang selalu mengecilkan orang lain, ya. Punya pikiran yang selalu ingin memegahkan diri. Pikiran inilah ajan dari peperangan kehidupan kita, ya, karena melalui pikiran ini kita harus memikirkan segala sesuatu yang baik, yang sedap didengar, ya. Makanya kita perlu pada pagi hari ini kita menjaga pikiran kita. Amin. Sehingga pikiran kita tidak selalu negatif, menilai seseorang selalu negatif, ya. Kita harus mempunyai pikiran-pikiran yang positif, ya. Dan itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi kalau kita mempunyai pikiran yang positif, pasti, ya, hidup kita akan berbahagia, hidup kita akan tenang. Karena pikiran kita selalu positif, memandang seseorang gak selalu kekurangannya terus, ya. Kalau kita memandang seseorang, kalau kita bergaul dengan seseorang dan kita selalu memandang yang negatif, itu pasti sudah ada batas jurang pemisah yang sangat dalam. Amin. Tetapi kalau kita bersahabat, kita bergaul dengan seseorang, ya, kita punya pikiran-pikiran yang positif, yang dilihat itu baiknya terus, maka hubungan kita semakin akrab, ya. Cinta kasih kita semakin akrab. Karena kita punya pikiran yang positif. Jangan yang negatif, yang kejelekannya itu yang selalu diingat-ingat, ya. Kalau kita melihat atau memikirkan, iblis kan seringkali membisiki, ya, dengan pikiran. Oh, ini selalu melihat kejelekan orang lain kita, ya. Tapi kita mau pada pagi hari ini pikiran kita boleh dikuduskan oleh Tuhan. Amin. Sehingga kita punya satu iman, ya, melalui pikiran kita sesuatu yang baik dari kehidupan seseorang yang ada di sekitar kita. Amin. Kalau kita melihat kejelekan orang, saya percaya setiap orang pasti ada kebaikan dan setiap orang pasti ada kelemahan, ya. Ada yang sempurna? Tidak ada. Sempurna adalah miliknya Tuhan Yesus, ya. Hanya Tuhan yang sempurna, ya. Tuhan tidak pernah memikirkan segala sesuatu yang jahat. Tuhan selalu memberikan kasih-Nya kepada kita. Tuhan selalu melihat, ya. Tuhan selalu mempunyai pikiran-pikiran untuk menyelamatkan setiap kehidupan kita, ya. Makanya pada pagi hari ini biarlah kita akan menjaga yang pertama itu pikiran, ya. Karena kita tahu, ya, bahwa melalui pikiran itu seringkali membawa kita di dalam dosa. Banyak, ya. Seringkali kita mungkin pada waktu kita sendiri, ya, kita punya pikiran, rencana-rencana, ya, pikiran-pikiran yang jahat untuk seseorang. Wah, mau membalas karena dia sudah
menyakitkan saya harus balas. Ya pikirannya mulai jalan, caranya bagaimana. Saudara kalau lihat sinetron Indonesia itu, pikirannya cobaan, pasti ada yang jahat. Makanya suami saya, gak usah lihat-lihat sinetron, katanya gitu. Pasti ada yang jahat, ya. Yang jahat itu tambah jahat, gitu ya. Di akhir sepanjang cerita itu yang jahat-jahat itu pasti bertambah jahat. Makanya sudah katanya, gak usah lihat sinetron, ya. Karena apa? Bisa meracuni, ya. Yang jahat itu, menantu dengan mertua gak cocok, apa macam-macam, ya. Tapi pada pagi hari ini, biarlah melalui pikiran kita akan memikirkan segala sesuatu yang baik, sesuatu yang suci, sesuatu yang mulia, ya. Itu pikirkanlah dalam kehidupan kita. Dan supaya, ya, di dalam setiap kehidupan kita akan merasakan suatu kedamaian dalam hidup kita. Coba kita akan baca di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 21. Karena kami memikirkan yang baik bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia, ya. Nasihat firman Tuhan pada pagi hari ini supaya kita memikirkan yang baik bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia, ya. Pikirkan yang baik-baik, maka saudara akan mengalami ketenangan di dalam hidup ini. Saudara akan merasakan satu kebahagiaan kalau saudara bisa menguasai pikiran ini. Jadi mari pada pagi hari ini, mulai saat ini kita pikirkan yang baik-baik. Jangan memandang seseorang dengan kekurangannya, tetapi yang baik. Oh ya, ya. Suami saya baik, istri saya baik, ya. Karena apa? Di dalam pikiran itu akan menciptakan segala sesuatu, ya. Karena kita tahu bahwa melalui pikiran-pikiran ini kita bisa melakukan segala hal yang kita boleh rasakan dalam kehidupan kita. Dan kita perlu memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan hanya sibuk dengan keadaan kita. Kita mau pikirkan, jangan terus mata terbuka, mikir terus, hari ini gini macam-macam, ya. Macam-macam hari ini yang harus saya lalui, sehingga pikiran kita terbawa terus, ya. Kalau sudah seperti itu, emosi itu pasti, ya. Kalau sudah kita terbawa pikiran kita dengan sesuatu yang tidak baik, maka emosi itu akan timbul, gampang marah, ya. Dan mari kita akan jaga pikiran kita, ya. Kita memikirkan perkara-perkara yang di atas, cari Tuhan, ya. Saudara percaya, ya. Di dalam ibadah ini, ya, saya boleh merasakan bagaimana kuasa dari praise and worship, ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya menghimbau bukan hanya untuk pelayan-pelayan Tuhan untuk mengikuti acara pengarahan praise and worship, tapi saya benar-benar merasakan 2 kali pertemuan, 2 kali Sabtu, ya. Luar biasa. Ada sesuatu yang baru di mana kita perlu memikirkan untuk perkara-perkara yang di atas. Amin. Jadi saudara rugi, ya, kalau tidak mengikuti bagaimana kehidupan seseorang, ya, yang selalu memikirkan perkara-perkara yang di atas. Melalui praise and worship ada satu perubahan di dalam cara kita untuk beribadah kepada Tuhan. Pikiran kita tertuju kepada Tuhan terus, ya. Yang kedua, apa yang perlu kita jaga? Yang pertama adalah pikiran, yang kedua adalah
mata. Oh, mata ini sudah ya, yang sering kali membawa kita ke dalam dosa juga ya. Mata, kita tahu ya, mata ini adalah pelita tubuh. Kalau mata kita gelap, maka gelaplah seluruh tubuhmu ya. Dikatakan kan seringkali, oh sudah mata gelap ya, sudah, kalau sudah berbuat salah, sudah mata gelap, akhirnya minta maaf ya. Saudaraku yang kekasih, janganlah mata kita ya terus memandang perkara-perkara yang najis, yang kotor, apalagi sekarang melalui HP ya. Tinggal tutul cari hal-hal yang jahat. Biarlah mata kita boleh dikuduskan oleh Tuhan. Amin. Jangan kepengin lihat. Makanya kenapa banyak anak-anak remaja ya yang melakukan segala sesuatu atau perkosaan karena apa? Ya melalui HP itu ya. Terus disodori ya. Dan saya dulu punya teman ya, dia ini ngerekam gitu ya. Memang pekerjaan ini enggak halal gitu ya, karena apa? Dia ngerekam baca kaset-kaset terus dijual. Memang laris manis gitu ya, karena kalau yang asli harganya berapa? 25.000, yang ini cuma 2.500. Makanya kebanyakan orang beli yang seperti ini. Tapi apa yang terjadi? Ya. Karena di sela-sela dia merekam seperti itu, suami istri ini seringkali merekam atau melihat gambar-gambar porno, video-video porno. Akhirnya apa yang terjadi? Sehingga suami selingkuh, istri selingkuh karena apa? Karena dengan mata. Ya. Saudaraku yang kekasih, mari pada pagi hari ini gunakan mata kita untuk melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Amin. Jangan melihat hal-hal yang kotor, yang najis ya. Biarlah mata kita hanya tertuju kepada Tuhan. Amin ya. Kalau mata kita tertuju kepada Tuhan, maka semua kehidupan kita ya akan terang. Dikatakan mata kita adalah pelita ya. Kalau sudah gelap, maka gelaplah seluruh tubuhmu ya. Jadi apa yang kita perbuat itu selalu ada di dalam kegelapan. Tapi pada pagi hari ini kita mau belajar untuk menguasai mata kita, supaya mata kita hanya tertuju kepada Tuhan. Amin. Jangan lihat setiap persoalan, setiap keluarga ada persoalan, tapi terus mata kita jangan tertuju kepada persoalan itu, tapi mata kita tertuju kepada Tuhan. Dikatakan pujian tadi, kita punya Allah yang besar ya, Allah yang sanggup menggenapi janjinya. Kalau kita berdoa, maka Tuhan akan menggenapi janjinya dalam setiap kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih, supaya mata kita tertuju kepada Tuhan, bukan tertuju dengan masalah dan persoalan yang setiap saat terjadi dalam kehidupan kita. Saya percaya setiap orang, Bapak Ibu yang ada di tempat ini, ada yang tidak punya masalah? Ada? Tidak ada ya, semua punya masalah. Walaupun itu kecil, itu besar, pasti punya masalah ya. Yang kontrakannya mau habis punya masalah. Yang sudah jatuh tempo tanggalnya harus bayar angsuran punya masalah ya. Makanya kita jangan melihat masalah-masalah itu ya, tetapi kita pandang kepada Tuhan, karena kita punya Allah yang besar. Amin ya. Itu selalu ya. Saya kalau nyanyikan lagu ini, saya rasanya kadang-kadang minta ampun kepada Tuhan ya, karena selalu melihat masalah demi masalah, kok tidak selesai masalahnya. Tapi setelah
sujud menyembah kepada Tuhan, dan Tuhan katakan, aku yang akan menyelesaikan. Itu janji Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Makanya yuk kita menjaga mata kita, ya, supaya tidak membawa kita jatuh di dalam dosa untuk melihat perkara-perkara yang sia-sia, tetapi mata kita tertuju kepada Tuhan. Dan dengan mata kita melihat keajaiban Tuhan. Amin. Ya. Kita melihat Tuhan, kita melihat keajaiban Tuhan yang luar biasa dengan mata kita. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Bapak Ibu menerima WA gitu ya, tentang ikan, tentang burung itu, Bapak Ibu bisa merasakan pada, bisa pernah berpikir pada betapa ajaibnya Tuhan, ya. Burung itu bisa berubah warna, ada yang macam-macam, ya. Kita melihat ikan juga demikian, ya. Dan biarlah dengan mata kita melihat keajaiban Tuhan. Dengan mata kita melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita mau, ya, dengan mata kita mau belajar untuk mengagungkan Tuhan. Kita akan baca di dalam Mazmur 119. Mazmur 119 ayat yang ke-18. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban dari Tauratmu. Saudaraku yang kekasih, kita minta kepada Tuhan untuk menyingkapkan mata kita. Kita boleh melihat keajaiban yang daripada Tuhan. Suatu hari kami di Sarangan, ya, pada waktu itu bersama dengan keluarganya Pak Hendra, dan di langit itu seperti ada suatu awan, ya, awan kuning gitu, seperti bangunan gitu, ya. Dan saya melihat itu, saya sampai tercengang gitu, ya, melihat seperti itu. Jadi awan itu melingkar kuning, seperti belakangnya itu ada bangunan yang besar. Dan saya melihat betapa Tuhan itu begitu ajaib, ya. Melihat perkara-perkara yang seperti itu, saya bersyukur kepada Tuhan, ya. Kita perlu mata kita memandang akan keajaiban Tuhan. Amin. Supaya apa? Kita juga boleh menerima keajaiban yang datangnya daripada Tuhan. Amin. Kalau kita melihat keajaiban Tuhan itu luar biasa, ya. Kita bisa merasakan, kita bisa melihat dengan mata kita yang Tuhan berikan, ya. Melihat keajaiban Tuhan, melihat pekerjaan Tuhan, ya. Kalau saat-saat ini kita bersyukur dengan adanya pandemi ini, Injil boleh diberitakan ke seluruh dunia. Amin. Ya, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan mendengar atau melihat YouTube, tayangan YouTube untuk hamba-hamba Tuhan, ya, yang diurapi oleh Tuhan, mereka bisa bertobat, ya. Kita percaya di dalam firman Tuhan dikatakan kalau Injil sudah diberitakan seluruh dunia, kedatangan Tuhan sudah dekat. Amin. Saat inilah saatnya. Kita pikir kalau bagaimana caranya untuk menyampaikan firman Tuhan atau Injil itu diberitakan, inilah saatnya, ya. Sehingga orang-orang di pedalaman, orang-orang di mana saja bisa menerima kasih yang daripada Tuhan, ya. Makanya mata perlu dijaga. Amin. Yang ketiga, kita perlu menjaga pendengaran, ya. Menjaga telinga kita. Jangan dikatakan, wis jadi anak Tuhan puluhan tahun, tapi kalau mendengar berita sedikit, sudah panas hati, ya.
dikatakan telinganya tipis, ya dengar berita-berita yang tidak enak, ya, langsung marah. Makanya Tuhan katakan, ya, Bapak Gembala pernah sampaikan bahwa Tuhan memberikan filter di dalam telinga kita supaya saat kita mendengar segala sesuatu, dipikir dulu baik apa enggak, gitu ya. Jangan kalau sudah mendengar sesuatu terus langsung tambah diberitakan kemana-mana, ya. Pagi hari ini kita perlu mendengar, ya, supaya apa? Mendengar firman Tuhan itu lebih baik. Saya bersyukur kepada Tuhan saat saya sakit selama 10 hari gitu ya. Kan tidak boleh keluar dari kamar gitu. Jadi mulai pagi sampai pagi gitu ya. Kalau bangun, lihat YouTube, firman Tuhan itu begitu banyak yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Makanya saya bersyukur melalui sakit yang saya derita itu saat itu merupakan berkat yang daripada Tuhan, di mana saya bisa berhubungan langsung dengan Tuhan, tidak ada yang mengganggu. Karena saya kalau berdoa dengan Pak Hendra lain gitu ya. Pak Hendra kalau doa nyembah gitu bisa tidak bersuara, maksudnya ya suaranya kecil gitu. Kalau saya tidak bisa gitu ya. Kalau nyembah ya nyembah gitu. Jadi Pak Hendra juga terganggu gitu ya. Makanya kalau sudah mulai berdoa gitu, ada jam-jam doa sendiri, saya pindah kamar sebelah gitu ya. Saya doa, saya nyanyi, memuji Tuhan, saya mendengar suara Tuhan, ya. Kepengin. Dan Pak Hendra bisa doa, doanya panjang tapi ya cuma ya berkat ini gitu ya. Saya nggak bisa. Maka cara berdoa itu juga lain-lain, ya. Tetapi kita mau mendengar, ya, apa yang Tuhan katakan pada pagi hari ini. Kita akan baca di dalam Ibrani 12. Ibrani pasal yang kedua, maaf. Ibrani pasal yang kedua. Ibrani 2 ayat yang pertama. Dikatakan karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus, ya. Firman Tuhan memberikan nasihat kepada kita supaya kita harus teliti dan memperhatikan apa yang kita dengar, supaya kita jangan terbawa arus. Biasanya kalau gosip itu kan cepat kita dengar langsung kita sebarkan itu ya. Tapi pada pagi hari ini apa yang baik, apa yang perlu disampaikan. Tetapi apa yang tidak perlu disampaikan, ya, jangan kita terbawa oleh arus yang membawa kita di dalam dosa, ya, supaya kita jangan hanyut dibawa oleh arus, ya. Makanya mari kita akan jaga pikiran kita, ya, jaga telinga kita supaya kita tidak terbawa oleh arus dunia saat ini. Amin. Arus dunia itu kan sekarang macam-macam. Kalau Bapak Ibu membaca koran, sekarang koran itu agak tidak laku, ya, karena di berita di HP itu beritanya sudah banyak itu ya. Tapi mari kita apa yang kita dengar, ya, supaya kita tidak terbawa arus. Puji Tuhan. Dan dengan telinga kita bisa mampu untuk mendengar suara Tuhan. Yohanes 5 pasal yang Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-24. Ya, dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum,
sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ya, dikatakan sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, setiap minggu atau setiap hari saudara sudah mendengar perkataan Tuhan atau firman Tuhan, ya, dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus diutus oleh Bapa, maka kehidupan kita, ya, dipindahkan dari maut ke dalam hidup yang kekal. Amin. Jadi perlunya kita punya telinga, mari kita mendengar firman Tuhan, ya, mendengar sesuatu yang baik yang datangnya daripada Tuhan. Dan kalau kita mendengar sesuatu yang baik, maka kita sungguh-sungguh, ya, hidup kita akan terbebas dari segala sesuatu yang jahat, ya. Mazmur 85 ayat yang ke-9. Dikatakan, aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan, ya. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan kita. Jadi dengan telinga kita mau belajar mendengar akan suara Tuhan, akan firman Tuhan yang ada di dalam, yang setiap saat kita boleh dengar, ya. Puji Tuhan kalau saat-saat ini saudara bisa menikmati firman Tuhan, ya. Bukan hanya sekedar saudara mungkin datang di dalam ibadah saudara dengar firman Tuhan. Saya bersyukur melalui radio, melalui HP, melalui YouTube, Bapak Ibu boleh mendengar firman Tuhan yang boleh memberikan sesuatu yang baru dalam setiap kehidupan kita, ya. Firman Tuhan itu akan menuntun langkah kehidupan kita. Dan dengan telinga kita juga harus bisa mendengar cerita-cerita orang yang susah. Amin, ya. Saat-saat ini banyak orang yang susah atau banyak orang yang senang? Banyak orang yang susah, ya. Tapi saudara Bapak Ibu yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang senang, ya. Karena apa? Tidak memikirkan masalah persoalan. Bapak Ibu boleh beribadah kepada Tuhan, ya. Kita perlu mendengar, ya, cerita orang yang susah. Kemarin saya berbincang dengan suami bilang gini, aduh hamba-hamba Tuhan yang pelayanan terus, ya. Dilihat, jadwalnya pelayanan penuh saat-saat ini kan jarang ada gereja, ya, yang maksudnya ibadah seperti ini, semua pakai online. Jadi para hamba-hamba Tuhan ini dikatakan, aduh sudah, ya, banyak yang di dalam sudah jadwalnya itu, maksudnya pengeluaran itu setiap bulan sudah ada gitu, ya. Kan kita sebagai manusia kan seperti itu, jadwal itu atau rencana-rencana untuk 1 bulan itu pasti ada. Atau mungkin yang sudah kadung nyicil mobil atau sepeda motor itu kan sudah ada jadwalnya, ya. Dan hamba-hamba Tuhan ini banyak yang ngeluh, dikatakan, aduh jadwal pelayanan tidak ada. Makanya suami saya bilang gini, wis andalkan Tuhan, ya, walaupun tidak ada pelayanan pasti Tuhan bisa cukupkan, ya. Karena kita bukan cuma sebagai hamba Tuhan, kita sebagai anak Tuhan. Kalau anak itu pasti apa yang menjadi kebutuhan anak itu pasti dicukupi oleh orang tuanya. Demikian juga kita sebagai anak Tuhan, apa yang menjadi kebutuhan, ya, kita, Tuhan itu akan mencukupi secara luar biasa, ya. Amin. Jadi jangan andalkan pelayanan. Kalau kita mengandalkan pelayanan, aduh sudah, pikiran kita hanya tertuju kepada pelayanan, kepada uang. Tapi kalau kita andalkan Tuhan, pikiran kita ini
tertuju kepada Tuhan, maka Tuhan itu luar biasa ya. Jadi saya bilang sama Pak Gem bilang gini, kapan kita ini bisa nabung ya? Suami saya kalau terima berkat itu wes enggak kepengin disimpan gitu, enggak gitu ya. Wes kepengin ya, walaupun kecil itu banyak hamba Tuhan. Nah, saat ini memang di dalam kekurangan. Pak, kami sekeluarga tidak punya beras, hamba Tuhan. Apa hatinya tidak tergerak? Ya toh, kita perlu mendengar cerita orang-orang yang susah. Ya, Tuhan memberikan telinga kepada kita. Dikatakan sudah berapa hari tidak makan. Sebagai rekan hamba Tuhan pasti ya, makanya satu saat dikatakan Pak Gembala gini, aduh kita ini kepengen ganti mobil. Tak bilang gini, wes gak usah ganti mobil, wong apa ini tabungan aja ndak ada. Kalau terima uang itu wes harus dibagi, kayaknya gitu loh. Ndak pernah punya uang gitu terus disimpan gitu ya, ndak. Tetapi Tuhan memberikan telinga kepada kita ya, supaya kita juga mendengar cerita orang-orang yang susah ya. Bukan hanya waduh dengar firman Tuhan wis dengar tok gitu, tapi kalau orang datang, orang yang susah itu kita tidak bisa gitu ya. Kita belajar, kita mendengar cerita orang-orang yang susah. Di pedalaman ini banyak hamba-hamba Tuhan yang susah. Di pedalaman itu kalau bilang uang 200 gitu aja sudah seneng gitu ya. Kalau terima gitu 200, 300 itu sudah rasanya kaya RT gitu ya. Karena apa? Di dalam masa-masa yang seperti ini ya, walaupun mereka mendengar firman Tuhan ya, tapi mereka juga satu saat imannya bisa tenggelam ya. Kalau mungkin kita hidup suami istri gitu, puasa enggak apa-apa. Tapi kalau kita hidup dengan anak-anak, apakah kita mau terus wes doa ya, anak-anak doa puasa seminggu gitu? Kan enggak bisa ya. Makanya yuk kita mau belajar mendengar cerita orang yang susah ya. Jadi Tuhan memberikan telinga kepada kita supaya kita belajar, supaya untuk mendengar suara Tuhan ya, mendengar didikan dan nasihat melalui kebenaran firman Tuhan. Yang selanjutnya kita menjaga perkataan kita atau mulut kita ya. Karena apa? Setiap perkataan kita dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Makanya hati-hati gunakan mulutmu. Ya, lagu sekolah minggu terus dikatakan hati-hati gunakan mulutmu ya. Jadi Allah Bapa di surga melihat ke bawah, tahu apa yang saudara ucapkan. Ada malaikat yang mencatat setiap perkataan saudara ya. Kalau di sekolah minggu itu sudah tertanam benar-benar gitu ya. Kalau sudah lagu itu kan jaga mulut, jaga lidah ya. Makanya yuk pagi hari ini kita perlu menjaga mulut kita. Jangan mulut kita berkata yang sia-sia, tapi biarlah melalui perkataan kita membangun ya sesuatu yang baik. Kalau dengan mulut kita atau dengan perkataan kita akan menciptakan damai dan sejahtera. Saudaraku yang kekasih, perkataan itu ya, kemarin guyon ya, dikatakan masalah apa itu masalah kecil gitu ya, tapi kalau kita menjawabnya dengan kasar itu sudah jadi emosi ya. Masalah nyuci apa ya kemarin, wes aku wes ngerti gitu ya. Saya bilang iya, makanya orang sering bertengkar seperti hal-hal yang kecil gitu ya. Ngentas nasi gitu ya, dibilangin hati-hati apa gitu, terus suami saya wes ngerti, biasanya aku sing masak gitu ya. Tapi kalau
yang diajak bicara saat itu hatinya itu tidak enak, pasti terjadi pertengkaran. Makanya rumah tangga itu seringkali tidak cocok ya seperti itu. Ya, kalau dikatakan jawaban yang lemah lembut, ya, datangkan ketenangan. Ya, jadi saudaraku yang kekasih, biarlah kita belajar, ya, karena apa yang kita ucapkan kita pertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Amin. Jadi mulai saat ini, yuk, yang keluarga-keluarga kalau ngomong itu ojo nyengip gitu ya. Jangan bentak, belajar, ya, saling menghargai, saling menghormati melalui perkataan kita, ya. Dikatakan di dalam praise and worship itu tambah suruh memuji, ya. Oh, kita harus memuji suami kita harus memuji istri kita, ya. Pagi hari ini tadi Pak Iskun dan Bu Indrawati sudah memuji. Saya tadi pagi bilang gini, kamu kok sekarang jadi kurus ya? Orang bilang kok kurus ya, tapi tetap ganteng, ya begitu ya. Makanya kita perlu pujian, ucapan itu yang bisa membangkitkan semangat orang lain. Amin. Menjadi berkat bagi orang lain, membawa kesejukan bagi orang lain. Jangan perkataan kita itu nyengit rasanya gitu ya. Aduh, perkataannya itu terlalu keras gitu ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa apa yang kita ucapkan saat ini itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Matius 12 ayat yang ke-36. Matius 12 ayat yang ke-36. Dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Jadi pada pagi hari ini yuk kita mau belajar, ya, melalui perkataan kita. Jangan perkataan yang sia-sia, ya. Jangan perkataan-perkataan yang menimbulkan seseorang menjadi marah. Biarlah perkataan kita boleh membawa kesejukan bagi orang lain. Dan perkataan kita, ya, itu akan membentuk seseorang, ya. Khususnya bagi orang tua pada anak-anak. Ya, kalau orang tua katakan kamu itu loh bodoh, tidak seperti orang lain, siapa dibandingkan gitu ya. Anak itu sudah mempunyai satu cap, ya. Oh ya, aku bodoh ya, aku tidak bisa apa-apa ya. Tetapi sebagai orang tua yang bijaksana akan mengatakan walaupun kenyataannya anak itu memang kurang pintar, ya, tapi jangan kita berkata-kata. Karena saya pernah mengalami, ya mungkin saya pernah bersaksi di sini, Hana itu kalau dulu belajar itu sudah aduh rasanya ampun-ampun gitu ya. Nah, saya katakan kamu loh sik bodoh nih. Gitu ya, dulu tahun-tahun dia masih SD gitu ya. Terus saya satu saat datang persekutuan, dikatakan jaga mulut, ya, jaga perkataan, jangan suka mengutuki anak dengan perkataan, ya. Terus saya minta ampun kepada Tuhan, dan saya cabut perkataan itu. Aku cabut setiap perkataan kepada Hana, ya, yang bodoh, ya. Sekarang aku memberkati jadi anak yang pintar. Dan puji Tuhan, ya, dengan hal yang seperti itu, ya. Dan itu kalau kita tidak cabut perkataan itu akan jadi cap dalam kehidupan anak itu. Dan anak itu selalu katakan, iya ya aku bodoh, ya. Bapak Ibu lihat seorang pastor ya kemarin dulu yang ada di YouTube, ya, dicap bahwa dia kalau pada ulang tahun dia kepingin dibelikan sepeda oleh orang tuanya. Orang tuanya bilang, kalau kamu matematika dapat 10, aku akan berikan sepeda, ya. Terus anak ini, aduh rasanya tidak mungkin, ya,
bisa nilainya 10 karena biasanya nilainya 3, 4, 5 paling tinggi ya. Terus suatu hari kakaknya juga ulang tahun, dia minta dibelikan sepeda ya. Dikatakan bapaknya juga sama, kalau kamu dapat matematika 10, aku akan belikan sepeda. Ternyata kakaknya memang lebih pintar gitu. Jadi dapat matematika nilainya 10, maka dibelikan sepeda. Nah, adiknya ini merasa, waduh, aku ini bodoh. Ya, seringkali dikatakan aku bodoh. Tapi akhirnya adiknya itu menjadi seorang hamba Tuhan. Ya, menjadi seorang hamba Tuhan. Dia dengan berkat-berkat itu, dia katakan, dia tabung berkat itu sehingga satu saat papahnya ulang tahun dibelikan sepeda. Dan adiknya ini, hamba Tuhan ini dikatakan bahwa, "Pak, selamat ulang tahun, ini sepeda hadiah untuk Papa. Walaupun Papa tidak dapat nilai 10 untuk matematika, tapi aku hadiahkan ini." Waduh, bapaknya juga kelincutan gitu ya. Ya, inilah satu perkataan yang sering kali menjadi cap dalam kehidupan anak-anak kita. Makanya yuk pagi hari ini ya, kita akan jaga perkataan kita ya. Dikatakan bahwa lidah yang lembut adalah pohon kehidupan. Di dalam kitab Amsal itu banyak nasihat-nasihat ya, dan luar biasa. Dan kita mau belajar pada pagi hari ini ya, yang perlu dijaga dalam kehidupan kita. Yang terakhir adalah hati ya. Ini yang paling penting dalam kehidupan kita. Dari anggota tubuh kita ya, yang bersangkutan dengan hati ini banyak sekali ya. Ada yang jelek, ada yang bagus ya. Yang jelek seperti mendua hati, terus iri hati, keras hati, tawar hati. Ini banyak sekali. Ini kalau dikhotbahkan itu sudah bisa berapa minggu gitu ya, tentang iri hati, tentang keras hati, tawar hati, tinggi hati ya, sakit hati ya. Bahkan ada yang patah hati ya. Kalau orang-orang tua di sini tidak ada yang patah hati ya. Kalau anak-anak muda biasanya patah hati ya. Dan ada ungkapan hati yang baik juga, murah hati, yang rendah hati, ya, punya hati nurani yang baik, ya, tulus hati. Jadi hati ini paling banyak, ya. Makanya dikatakan di dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hati Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan ya, karena di dalam hati ini banyak sekali hal-hal yang baik, juga hal-hal yang tidak baik ya. Makanya yuk kita sama-sama menjaga. Mungkin untuk bulan-bulan depan kita akan temanya juga berlainan tentang berdoa ya. Tapi pada pagi hari ini, sepanjang bulan ini, Bapak Ibu, supaya kita berjaga-jaga ya, berjaga-jaga dengan pikiran, dengan hati, dengan mata, dengan telinga, dengan mulut kita. Dan sebagai ayat yang terakhir, yuk kita akan menerima firman Tuhan, Ulangan pasal yang ke-26. Ulangan 26 ayat 16 sampai 19 dikatakan, pada hari ini Tuhan Allahmu memerintahkan engkau melakukan ketetapan dan peraturan ini. Lakukanlah semuanya itu dengan setia, dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Engkau telah menerima janji daripada Tuhan pada hari ini, bahwa Ia akan menjadi Allahmu dan engkau pun akan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada ketetapan, perintah serta peraturannya, dan mendengarkan suaranya. Dan Tuhan telah menerima janji daripadamu pada hari ini, bahwa engkau akan menjadi umat kesayangannya seperti yang dijanjikannya kepadamu, dan bahwa engkau akan berpegang pada segala perintahnya.
Dan ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu seperti yang dijanjikan. Mari pada pagi hari ini kita perlu menjaga hati, menjaga pikiran, menjaga mulut kita, ya, menjaga perbuatan kita. Dan apa yang Tuhan janjikan pada pagi hari ini, dikatakan engkau telah menerima janji daripada Tuhan pada pagi hari ini, ya. Kita mau datang kepada Tuhan. Apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan pada pagi hari ini, mungkin melalui mulut kita, melalui pikiran kita yang seringkali membawa kita jatuh di dalam dosa. Pada pagi hari ini kita yang sudah mendengar firman Tuhan, ya, kita akan menjadi umat kesayangan. Mari kita akan peliharakan hati kita, ya. Kita akan datang kepada Tuhan dengan segenap hati. Kalau ada kelemahan-kelemahan yang masih ada, ya, di dalam kehidupan kita, kita mau datang dan kita mau minta ampun kepada Tuhan supaya janji Allah di dalam setiap kehidupan kita itu akan terjadi. Kita akan menjadi umat kesayangan dan kita akan terpuji, ternama, dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu seperti yang dijanjikannya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Biarlah pada pagi hari ini kita akan renungkan firman Tuhan, ya, supaya kita boleh menjaga pikiran kita, menjaga mata kita, menjaga hati kita, menjaga telinga kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kalau mungkin di dalam kehidupan kita ada kelemahan, mungkin seringkali kita mengeluarkan kata-kata yang kotor. Mungkin di dalam kehidupan kita, mata kita seringkali membawa kita dalam dosa. Pada pagi hari ini, saudara datang kepada Tuhan. Allah yang ada di tengah-tengah kita pada pagi hari ini akan mengampuni segala dosa yang pernah kita lakukan. Kalau kita datang kepada Tuhan, minta ampun, maka Tuhan yang setia dan adil akan mengampuni segala dosa kita dan akan menyucikan segala kita, dosa-dosa kita. Dan kita akan menjadi umat kesayangan dan kita akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan. Saudara tidak perlu angkat tangan, tapi biarlah saudara boleh berhubungan langsung dengan Tuhan. Tuhan ampuni. Mungkin kata-kata kami seringkali menyakitkan. Mungkin Tuhan pikiran kami seringkali memikirkan hal-hal yang jahat, hal-hal yang kotor. Pada pagi hari ini ampuni kami Tuhan. Dan Tuhan akan mengadakan penyucian pulang dari tempat ini. Saudara menjadi manusia yang baru, manusia yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Karena janji firman Tuhan, apabila engkau datang dengan segenap hatimu, maka Tuhan akan mendengar doa-doamu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara, tapi biarlah Roh Kudus yang akan terus berbicara dalam kehidupan seluruh sidang jemaat-Mu. Setiap orang yang mendengar firman-Mu pada pagi hari ini, supaya kita berjaga-jaga, kita menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, mata kita, pendengaran kita, supaya hidup kami makin hari makin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, jadikan kami menjadi umat-umat kesayangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ini oleh firman Tuhan, amin. Coba saudara yang diberkati, kalau sudah diberkati, saya akan jadwal Ibu Gembala sebulan sekali. Amin. Haleluya. Kan sekali-kali dengan suara Bu Gembala, amin. Ya, jangan suaranya Pak Gembala yang menggelegar gini terus. Puji Tuhan, hari ini saudara selesai ibadah dan perjamuan kasih. Terima kasih buat saudara jemaat yang membawa kue untuk kami nikmati. Tuhan memberkati. Orang yang memberi makin diberi kelimpahan.
Amin. Sudah kasih roti, sudah akan dikasih berkat. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdiri, kita akan akhiri ibadah ini. Ekspresikan saudara sebagai ucapan syukur terima kasih kepada Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kasih Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Kalau pada saat ini kami boleh mengakhiri ibadah kami boleh merasakan kehadiranmu di tengah-tengah kami. Engkau sudah mengurapi dan memakai para hamba-hambamu untuk menjalankan ibadah kami pada pagi hari ini dari awal pertemuan sampai pada akhirnya. Kami bersyukur untuk para pemain musik yang dengan setia melayani. Kami sangat bersyukur untuk para singer yang mendampingi WL. Kami berdoa biarlah pujian dalam ibadah kami, penyembahan di dalam ibadah kami pada pagi hari ini merupakan suatu dupa yang harum yang menyukakan hati Bapa di surga. Ibadah yang kami lakukan dengan segenap hati, kekuatan kami, dengan segala hati kami yang mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa. Kami boleh merasakan perlindungan penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami. Sehingga semua jemaat yang hadir semuanya diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati sidang jemaat yang setia beribadah di tempat ini. Hamba berdoa berkatilah kesehatan mereka Tuhan. Jauhkan mereka dari segala sakit penyakit. Jauhkan mereka dari segala musibah, bencana dan kecelakaan dan segala perkara-perkara yang kami tidak inginkan. Berkatilah keluarga mereka masing-masing dengan damai sejahtera dan sukacita. Berkatilah kiranya usaha pekerjaan seluruh sidang jemaat di tempat ini. Bahkan sepanjang minggu depan ini kami akan melihat berkat Tuhan secara berkelimpahan akan menjadi bagian seluruh sidang jemaat Tuhan di tempat ini. Sehingga kami mendengar dan melihat tidak ada satu jemaat pun di tempat ini yang hidup di dalam kekurangan. Semuanya diberkati, berhasil di dalam usaha pekerjaan mereka. Jadikan kami menjadi saluran berkat juga buat orang lain. Supaya melalui kehidupan kami Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak yang saat ini sedang menghadapi ujian ulangan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tambahkan hikmat kepandaian kepada setiap anak-anak kami. Sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang berhasil di dalam studi mereka. Tahun ini mereka naik kelas. Tahun ini mereka lulus ujian mereka ya Bapak. Mulai dari SD, SMP, SMA. Dan mereka boleh melanjutkan ke perguruan tinggi. Kami mohon tuntunan Tuhan menyertai semua anak-anak. Dan Tuhan juga memberkati setiap para orang tua untuk menyediakan dana untuk anak-anak mereka
menikmati pendidikan yang lebih tinggi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa berkati semua hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat ini. Apapun bagian dan tugas mereka, kami percaya kalau mereka melakukan dengan segenap hati, mereka melakukan dengan sukacita dan dengan penuh segenap hati mereka, kami yakin Tuhan akan memperhitungkan semuanya itu menjadi sebuah kebenaran di dalam hidup mereka. Dan kami percaya Tuhan memberkati, menyertai. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kegiatan gerejamu di tempat ini. Kami akan mengadakan PA di tempat ini Tuhan. Hari Rabu biarlah Tuhan sediakan mempersiapkan acara PA ini sehingga menjadi berkat bagi semua jemaat. Dan Tuhan taruhkan rasa haus dan lapar akan pengajaran firman-Mu dalam setiap hati kami ya Bapa, supaya kami rindu Tuhan selalu menerima pengajaran kebenaran firman-Mu, supaya jangan ada seorang pun di antara kami yang merasa sombong rohani, merasa cukup mampu mengetahui segala kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan memberikan rasa haus dan lapar akan kebenaran firman. Dan Tuhan persiapkan acara PA ini Tuhan, para staf pengajar, para dosen yang Tuhan pakai, dan juga yang akan mendedikasikan dirinya dalam pelayanan di tempat ini. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka, sehingga bahan-bahan materi yang dipersiapkan untuk jemaat benar-benar akan membangun iman dan kerohanian jemaat di tempat ini. Demikian juga untuk pengarahan praise and worship, karena kami tahu Tuhan, hal ini bukan hanya berguna untuk para singer dan WL dan para pemain musik, tetapi berguna bagi setiap kami, supaya kami boleh mengerti, kami boleh memberikan pujian penyembahan yang terbaik kepada Tuhan. Dan bila segala pujian penyembahan kami berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, dalam melalui praise and worship, pengarahan ini akan membuat terobosan yang baru buat gereja Tuhan di tempat ini. Dalam pujian penyembahan kami, setiap ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang tidak hadir pagi hari ini. Engkau tilik mereka Tuhan, yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkan kesehatan Pak Tumpal, pulihkan kesehatan Pak Temi, pulihkan kesehatan Bukun, dan pulihkan kesehatan semua jemaat yang hari-hari ini sedang mengalami kesakitan. Kami berdoa untuk David juga Tuhan, kiranya Tuhan kesembuhan terjadi atas David, tidak ada sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memberkati tubuh, roh dan jiwanya secara sempurna. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat yang sedang dalam pergumulan hari-hari ini. Mereka yang sedang mengalami tekanan, masalah pekerjaan, masalah ekonomi. Kami berdoa kiranya Roh Kudus Engkau menyertai mereka. Berikan mereka kekuatan supaya mereka mampu melewati masa-masa sukar. Berikan sukacita, damai sejahtera meskipun mereka sedang di dalam kesukaran yang amat sangat hari-hari ini. Berkatilah mereka yang kekurangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bila berkat Abraham, Ishak dan Yakub yang Tuhan janjikan akan menjadi bagian kami, akan menjadi bagian seluruh sidang jemaat Tuhan di tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat daripada Allah Bapa melimpah atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa saat ini untuk cuaca, kiranya Tuhan berkati sehingga setiap acara kegiatan gereja Tuhan di tempat ini Tuhan akan berkati, sehingga tidak ada halangan rintangan karena cuaca hujan mengganggu kehadiran jemaat untuk menghadiri PA maupun menghadiri pengarahan praise and worship. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat jemaat yang pagi hari ini telah dengan sukacita dan penuh kerelaan hati
kue untuk kami nikmati bersama-sama. Biarlah tangan-tangan mereka diberkati dengan kelimpahan yang daripada Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Sebentar kami akan meninggalkan rumah Tuhan di tempat ini untuk kembali ke rumah kami masing-masing, menghadapi kenyataan hidup, pergumulan hidup. Kami tahu satu perkara, bersama dengan Tuhan kami pasti berhasil. Bersama Tuhan kami pasti menang. Dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah nama Allah yang kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu. Setelah kau menyelesaikan acara ibadah ini, pulanglah. Kembalilah ke rumah saudara masing-masing dengan penuh sukacita dan sejahtera. Karena Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Oleh sebab itu terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga, kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, kekuatan daripada Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai perjalanan hidupmu mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara yang yakin engkau pulang disertai dan diberkati Tuhan, katakan amin. Tuhan memberkati.